Contoh Persib Persija kan, Arema Persebaya. Jadi saya pengalaman Arema Persebaya ketika pemain Arema mungkin sengaja atau nggak sengaja dihajar, saya yang mundur kalian. Mundur kalian, biar saya yang protes. Persebaya juga saya kasih begitu kaptennya, Ruben mundur, suruh pemainmu mundur biar kita yang protes wasit. Karena kalau tidak terus itu supporter kan Supporter yang panas. mulai panas. Nah itulah gunanya seorang Harus kapten. bisa menjaga situasi di lapangan dan situasi supporternya Betul, juga. Iya. betul. Keren ya. Itu gak ada belajarnya coy. Iya makanya. Susah itu. Susah itu Iya. Susah itu makanya. nggak bisa di SSB mana ada diajarin Iya. jadi kapten nggak pernah kan? Makanya ada quote yang bilang begini, pemimpin itu tidak diciptakan, Tapi tapi ia dilahirkan. dan ini Luar biasa. Iya. Lain. Ini arah 2024. Halo Sobat Sporty, kembali lagi di Sportcast terbaik di Republik Indonesia yang mengalahkan jebret. Kami lebih bagus daripada Just Talk, baik membership maupun non-membership. Kami lebih bagus daripada Regista. Kami juga lebih bagus daripada tata kelola sepak bola Indonesia. Kami lebih bagus daripada taktikal, analisis taktik yang tidak masuk akal seperti ruang taktik, garis tengah, iya kan? Iya betul. Iya, dan fantasista, taktikal dan lain yang sebagainya. nggak ngerti soal non teknis dia mereka. Iya, tidak paham isu-isu dalam gitu. Iya, ngerti. Iya. Kami juga lebih bagus daripada regulasi pemain asing 5+1. Kami juga lebih bagus daripada website PSSI. Kami lebih bagus daripada website Kemenpora. Iya. Iya kan? Iya. Kami lebih bagus daripada menggantung-gantungkan kontrak pelatih ya. Karena kontrak kami lebih jelas. Iya, betul. Iya kan? betul. Iya. Apalagi? Kami lebih bagus daripada manajemen PSB Bogor. Kami lebih bagus daripada manajemen PSB Bogor. Kami lebih bagus daripada manajemen Persipura. Kami juga lebih bagus daripada manajemen Persib. Iya. Hah? Iya. Ya, Boboto manajemen. Ya, iya. Boboto manajemen. Bagus. Oke. Coba Coba. penasarannya ada yang pakai baju Roci Putira lu Mat. Iya, ini SEA Games 99. Coba Bang balik Bang. Coba balik kok nomor. itu bukan enggak. Oh, benar. Roji, iya. Gila. Itu KW ya? Iya kan, KW. Tidak mungkin asli dong, masih baru begitu kelihatannya. Beli di mana Bang? Bikin sendiri, luar biasa. Oke Bang Mamat, hari ini kita kedatangan dua kapten. Dua kapten, Dua-duanya pernah bermain di Piala Asia. betul, Yang pertama Piala Asia 2004, yang kedua main di Piala Asia 2007. betul. Dua-duanya adalah abang-abangan di sepak bola Indonesia. Ya, Kalau mereka dua main udah ini agak sulit untuk dihadapi. ya, mereka dua juga kapten di beberapa klub. Tiap klub Iya, mereka kapten terus. kecuali Di Bonario nggak main. Kalau Bang Popon main, ya Bang Kapten kadang ke Bang Popon juga. Iya. Oke. Iya. Jadi kita akan membahas soal ini ya, abang-abangan di sepak bola Indonesia. Betul. Terutama soal Pimpro. Pimpro. Ini dua orang Pimpro juga nih. Pimpro dalam apa tuh? Pimpro kan untuk menelpon pemain-pemain yang dibutuhkan klub itu. Oh. Kalau mereka dua udah telepon pemain itu pasti datang. Oh dia bergabung. jadi agensi juga ya? Iya Pimpro sebutannya. Oh sebutannya? Pimpro. Pimpro. Betul. Oke. Iya mereka dua juga itu pengayom anak-anak muda di setiap klub. Oh iya mengayomi juga betul. Siapapun anak-anak muda yang datang, yang di bawah mereka, junior mereka. Kalau datang di Sportcast 77, kalau tanya dulu siapa yang mengayomi? Hamka. Hamka Hamzah. Dulu siapa yang mengayomi? Firman Utina. Betul. Selalu begitu kan? Betul. Nah ini langsung kita sambut saja. Khusus untuk masyarakat Bogor. Masyarakat Bogor dan mereka berdua akan tanda tangan di sini untuk bergabung dengan PSB Bogor. Kita paksa. Kita paksa, kita juga agen ya. Kita agen, paksa ya. 3 tahun naik Liga 1 target. 3 tahun naik Liga 1. Iya. Bisa ya? Iya, gajinya itu ditukar dengan menjadi wali kota Bogor. Ya, di situ ada kalau Anda bisa naikin PSB Bogor, Anda ganti Bima Arya. Gitu. Oke Bang Muhammad. Kita langsung sambut saja. 2 orang apa 1 orang dulu? 2 orang langsung. Langsung berarti ya? Iya, kita panggil. Inilah dia. Yang pertama ada Cap Hamka Hamzah. Il Capitano 23. Wes. Gokil. Ini langsung, mana kertas kontrak tadi mana? Mana? Ntar ada tuh. Dia udah bawa nih, Roci Putra udah bawa. Udah bawa di sini. Silakan Bang Hamka. Wes, Cap Hamka.
Yang punya 23. Punya 23. Makassar. Wih, langsung saja kita sambut yang berikutnya siapa coach? Bang Firman Utina. Yoi. FU15. FU15. Katanya dulu motor Satria itu bikin seri FU dari nama Firman Utina. Bang Firman. Oke, luar biasa memang. Masya Allah, ada kecerahan Islami, agak-agak bisa menjadi pendakwa juga. Iya. Ada. Oke Bang Muhammad, event kali ini tuh kolaborasi bareng Super Soccer, Home of Soccer Fans in Indonesia. Jadi buat kalian yang ngaku fans bola wajib banget buat follow Instagram @mysupersoccer di Instagram. Selain itu mulai dari 22 Januari sampai 30 Juni 2024, Super Soccer bikin program Super Trip to England yang bakal ngajak para pemenangnya buat nge-trip bareng Super Soccer ke Inggris. Ngerasain serunya soccer trip ke stadium fans klub idola lo yang pastinya bakal jadi momen paling seru, gak bakal lo lupain. Jadi tunggu apa lagi, buruan cek www.superlife.id buat ikutan Super Soccer Super Trip to England 2024. Ini rasanya super. Yoi, berikan tepuk tangan untuk Super Soccer. Silakan Oke. follow buat pergi ke Inggris. Iya, pergi ke Inggris ya. Katanya itu bareng Ali Akbar. Buat yang tadi. Iya. Iya. Ali Akbar sama Diosida. Siapa lagi tuh? Adalah pokoknya abang-abang. Ada abang-abang. Bang Muhammad, Ya. kita sudah kedatangan 2 senior di sepak bola Indonesia. Tapi pastikan dulu senior ini pimpro tidak di musim ini. Karena pengakuan Zulkifli Syukur Betul. waktu datang ke podcast, wah kalau udah ada Hamka Hamzah udah dia pimpronya, dia Iya. ngatur satu tim katanya. Betul tidak tuh isu sebagai pimpro di setiap klub? Ya itu bukan pimpro kayak pimpinan proyek. Jadi jadi kalau umpamanya pemain-pemain yang belum dapat tim kadang menghubungi saya kan. Jadi untuk mencarikan tim, saya bilang ya kalau kualitasmu bagus ya karena mungkin pelatih-pelatih saya berhubungan baik, jadi saya usulkan coba dilihat pemain A atau pemain B ini, kalau memang bagus silakan ambil, kalau enggak ya sudah. Oh, ya menghubungkan antara pemain ke klub ya. Gokil. Banyak banget Bang Hamka nih Bang, pemain-pemain. katanya ada yang sampai sholat tahajud tunggu telepon abang gitu. Ada ya Allah, pas dilihat, wih alhamdulillah. Ini Jadi, pasti. saya juga ya sedikit tidaknya kan kita juga mantan pemain, jadi tahulah ketika dipercaya memegang sebuah tim. Jadi saya mengambil pemain-pemain yang memang saya sudah lihat, oh ini karakternya cocok buat tim saya, ini posisi ini cocok dengan si A, si B. Jadi itu pasti saya panggil. Tapi persetujuan dengan Pelatih. Gitu. Pelatih bilang, oh ini pas juga dengan saya, baru saya telepon. Tapi ada grade-grade-nya gak sih Bang? Maksudnya, ini kalau PSB Bogor nih. Misalnya dia cuman punya 1 miliar untuk satu musim Liga 3. Minta tolong Bang Hamka, itu pemain-pemainnya ada? Ya bisa, karena kan kalau dari Liga 3, saya juga belajar di Bang Firman bahwa carilah, kan banyak pemain-pemain Bogor dan sekitarnya ini, kenapa tidak diadakan seleksi? Dan itu harga tidak mungkin bisa sampai 5 juta, bahkan di bawahnya. Karena itu hasil dari seleksi kota sendiri. Karena dari Liga 3, Liga 3 ini seperti contoh pembinaan. Jadi sangat gampang kalau mau bikin Liga 3 tapi dengan budget murah, bikin aja seleksi. Contoh kota Bogor semuanya keseluruhan. Nggak mungkin nggak dapat pemain 20 orang. Oke sabar, saya hitung. 700 ya, PSB siapkan buat kami. 700 juta ya. Iya mengadakan seleksinya. Iya kan. Cuman yang mahal itu ya itu akomodasinya, transportasinya. Kalau sudah lolos nasional kan harus bertanding ke daerah, salah satu daerah yang jauh, penginapan, ya kan, penerbangan atau bahkan bisa naik kereta, naik bis. Itu yang mungkin bisa mengeluarkan budget. Itu sih. Itu kalau grade di bawah. Nih kalau grade atas misalnya abang mau ngajak Bang Firman. Itu agak susah gak tuh? Kita melihat dari sisi klub dulu. Oke. Punya dana cukup enggak untuk membeli pemain grade A. Karena pemain grade A ini kan ya punya harga lah. Karena bukan hanya tim saya aja, mungkin tim Bang Mamat, tim Bang Ali yang bersaing. Saya mau Bang Firman contoh 1 juta, ya kan. Cuma ditawar Bang Mamat, di saya aja 1,5 ya saya kalah. Bang Ali 2 juta, ya otomatis ya tergantung. Berarti ada tender. Nah tergantung Bang Firman, cuman kelebihan dari
kita ini mantan pemain karena sudah kenal lama, yaitu budget itu, uang itu bukan nomor satu. Pasti Oke. dia kenyamanan karena sudah pernah bermain bersama. Jadi abang contoh mau tawar Bang Firman 2 juta, Bang Mamat 1,5, saya 1 juta. Dia berpikir, saya belum pernah kerjasama dengan berdua ini, saya pernah sama Hamka. Jadi dia juga bisa memilih. Nah, Gitu. ada kebebasan di situ. Itu. Kredibilitas. Iya, tapi kalau dari Cap Firman, sekarang kan lebih banyak mengorbitkan yang muda-muda kan. Nah, itu bagaimana kriterianya gitu loh. Maksudnya untuk kayak, oh ini pemain saya pegang nih. Saya pimpro tapi yang muda-muda lah untuk orbitkan. Kalau yang ini kan karena pertemanan, karena sudah lama ketemu, lihat klubnya, lihat kesukaan pelatih ini mau yang kayak bagaimana, jadi langsung bisa tahu. Nah kalau mengorbitkan pemain muda ke tim-tim papan atas, itu apa kendalanya kira-kira? Ya, sebetulnya gampang sih kalau kita lihat pemain-pemain muda yang berbakat itu, kita lihat role model di atas dulu. Dan apa yang ingin dimainkan oleh pelatih yang nanti akan menangani misal tim nasional. Berarti kan kalau tim di Liga Indonesia, kita harus mengambil pemain standar tim nasional dong. Oke. Ya kan, standar tim nasional berarti kita ingin mengambil 8 pemain tim nasional. Berarti kalau 8 pemain tim nasional, ya kan, sisanya itu ada sebagian mantan pemain tim nasional, belum liwat, ibaratnya belum terlalu tua banget, tapi dulu pernah bermain di timnas, Pengalamannya ya, pengalamannya dicari. ada, dan ada youth development yang dibangun di bawahnya sehingga patron yang ada itu pada satu bagan. Ya kan? Nah, kalau memang kita hanya misal kami Liga 3 yang penting bertahan ada di liga aja. Ya kan? Berarti harus ada pembinaan yang baik di daerahnya masing-masing. Kan di daerah masing-masing tuh mempunyai Asprof, Askot dan Askap. Harus Kadang-kadang menjalan. ribut tuh. Gimana? Tiga-tiganya kadang-kadang ribut tuh. Gak sinkron. Jadi yang kendala adalah apa? Kenapa bisa ribut? Itu kan rata-rata banyak pemain-pemain muda. Kelahiran 2001, 2002, bahkan 2003 di Liga 3 itu. Kenapa bisa ribut? Karena tidak mempunyai edukasi terlebih dahulu. Atau hanya segera lanjut ke Liga 3 bermain tanpa diberikan edukasi terlebih dahulu bahwa Liga 3 diadakan ini untuk apa. Iya. Kan seperti itu. Jadi banyak hanya menjalankan Liga 3, lupa bahwa yang bermain di situ, pelaku yang di situ adalah pemain-pemain muda. Nah pemain-pemain muda ini kan rata-rata tidak bisa kontrol emosi dan lain-lain, ya kan? Nah hal seperti itu menurut saya harus dipantau benar oleh PSSI melalui asprof-asprofnya supaya memberikan edukasi tentang coaching player. Bagaimana menjadi pesepak bola yang baik menuju ke Liga 1 atau level utamanya. Karena kan semua pingin lolos. Jadi segala cara dihalalkan. Dilakukan, Seperti itu kan. Kalau ada edukasi yang baik sejak dini, pasti program kita, pembinaan kita akan berlanjut lebih baik lagi ke depannya. Seperti itu sih kalau menurut saya. Iya. Usia muda. Usia muda tuh lebih susah itu pegangnya. Susah. Iya, karena salah rules dikit, wah. Tapi Perkembangan karirnya terganggu. Lihat karir Bang Hamka sama Bang Firman kan Bang Firman dari Manado, Bang Iya, Hamka dari Makassar kan. Nggak jauh beda juga kan. Sama-sama, Langsung bisa melanglang buana dan langsung tiba di level atas itu Bang. Bahkan jadi kapten hampir di tiap klub yang Bang Hamka datang, Bang Firman datang itu kapten Bang. Itu perjalanannya kan cenderung cepat Bang. Kita taunya cepat ya, tapi kita nggak tahu berdarah-darahnya itu seperti apa sebetulnya ya. Nah itu saat transisi itu tuh harus gimana Bang? Dari usia junior bisa sampai menjadi pemain level atas Indonesia. Iya, kan semua pemain muda berlomba-lomba ingin bermain di satu klub yang level di atas lah ibaratnya. Semua pemain muda pingin cepat-cepat bermain di liga. Ya kan? Tapi dia lupa bahwa
tantangan di liga itu, apalagi Liga 1 itu sangat berat. Pemain-pemain yang ada di Liga 1, Liga 2, Liga 3 itu mempunyai level. Ini sudah pantas Kak bermain di sana. Kami dulu muda, belum langsung bermain dan inti sampai 45 menit. Oke. Kami bermain, misal diturunkan oleh pelatih 5 menit dalam pertandingan. Satu pertandingan, biasa menit-menit terakhir tuh, injury time. Biasa seperti itu. Oh, bermain bagus dia. Besok main lagi ditambah 10 menit. Oke. Besok lagi bermain di luar daerah untuk mengasah mentalitinya 20 menit. Ya kan? Sudah terbiasa di luar, balik lagi di kandang, bermain di kandang, dikasih kesempatan 50 menit. Setelah di atas 50 menit sudah dilalui, maka dia akan berada di titik level itu. Apalagi mempunyai role model atau pemain-pemain senior yang bisa mendukung pemain muda itu. Tapi kalau sekarang, kenapa banyak pemain muda yang cepat naik di atas, cepat juga jatuh? Karena perjalanannya mereka hanya ingin berada di tim level 1. Tapi level 1 mempunyai level yang ibaratnya pemain kastanya harus seperti apa. Kan seperti itu. Begitu juga di tim Liga 3. Kalau tadi bicara dengan Pimpro Hamka, balik lagi ke Pim. Ke masalah pemain, ada yang mengeluh masalah gaji. Ada pemain muda yang udah berbicara gaji tanpa ada rasa menunjukkan dulu kualitasnya, ya kan? Kualitas pasti ada nilai di situ, betul nggak? Ya. Sekarang kalau disuruh memilih kenapa klub-klub banyak belanja pemain, tiba-tiba 2 bulan 3 bulan nggak digaji lagi, ya kan? Karena tidak mau jujur dari awal. Ya maksud saya gini, begitu saya kumpulkan pemain, saya sudah tahu dong budget saya untuk menjalankan liga ini. Lebih baik saya jujur, saya bisa menggaji Anda 3 juta. Kamu mau gaji gede lambat dibayar atau gaji kecil tapi lancar dibayar? Setuju nggak? Betul. Kan seperti itu. Lebih baik jujur di awal. Jadi jangan kita mempunyai klub yang ikut-ikutan ini bisa karena gengsi, tapi yang akhirnya Karena gengsi atau karena calon? gimana? Karena gengsi atau karena calon? Biasanya maksudnya kadang-kadang gengsi, kadang-kadang mau calon. Dua-duanya. Calon. Dua-duanya ya. Jadi banyak-banyak di tahun pemilu tuh biasanya. What? Pemilu pas sudah terpilih atau Udah nggak- tidak terpilih. udah nggak dilayani terserah lagi. Kalian mau bubar-bubar dah. Tapi kebanyakan tidak terpilih langsung bubar. Kalau terpilih masih dia. Masih lanjut. Karena dia Masih butuh lanjut. periode berikut. Iya. Kalau sudah ada terpilih ya mohon maaf jalan masing-masing. Tapi betul juga, jujur klub di Indonesia itu masih masih kuat, identik kedaerahannya itu masih kuat. Jadi klub-klub perserikatan itu masih sangat kuat, masih dicintai oleh masyarakat. Karena dicintai oleh masyarakat, mereka tidak mau kehilangan pecinta-pecintanya. Jadi hal kayak gitu ya banyak dimanfaatkan dari segi politik, ya kan? Ada juga memanfaatkan itu dengan plan jangka panjang, ya kan? Ya saya rasa kita nggak bisa hilangkan klub-klub terlebih dahulu karena klub di Indonesia itu yang saya lihat klub perserikatan itu masih sangat kuat. Ya. Kalau saya mau tanya ke Bang Hamka nih, sebagai pemain muda saat itu, dari awal berkarir gitu mungkin dari Makassar, sebenarnya yang ada di pikirannya apa tuh? Karena saya takutkan tidak ada perubahan paradigma, tidak ada perubahan mental gitu. Kalau dulunya berpikir untuk saya harus main di kota klub kota terbesar di sana PSM misalnya, ya sekarang juga kalau tujuan yang pemain-pemain muda itu sama, berarti kan dalam 20-30 tahun mental kita sama dong. Bukan berpikir karirnya panjang atau step by step. Tapi berpikirnya wah udah di PSM nih, udahlah. Karena banyak sekali dulu-dulu pemain-pemain yang mengaku mereka kayak begitu. Udah puas ketika main di kota kelahiran. kota kelahiran, udahlah gitu. Nah, kalau saya sendiri panjang ya. Apalagi di kita di kampung kasihan orang yang kurang berada lah di keluarga.
Karena ya itu saya berapa kali di podcast saya bilang niat saya mau jadi pemain bola. Jadi saya itu selalu ingin kapan saya bisa masuk Stadion Matuangin. Itu pribadi saya. Kapan saya bisa main bola di Stadion Matuangin. Kan dulu stadion gak gampang seperti sekarang yang bisa disewa masuk. Harus main di klub itu dulu baru kita bisa masuk. Akhirnya jadi anak gawang. Jadi anak gawang masuk dong. Saya bilang kapan saya bisa main di PSM. Ada seleksi junior. Saya masuk. Kapan saya bisa duet main di PSM senior bareng Roni Ririn. Tercapai. Habis itu saya berpikir lagi, kapan saya bisa main di Persebaya. Jadi ada terus setiap tahun itu saya berpikirnya ada target ke depan. Kapan, karena dulu kita nonton timnas tuh yang posisi belakang tuh kakak Aples kan. Iya, Aples selalu disebut di TV, Aples Tecuari naik. Saya bilang kapan saya bisa bermain bareng dia. Itu saya punya target ke situ selalu. Akhirnya alhamdulillah ya Piala Asia itu saya bermain dengan kakak Aples dan saya kasih duduk kakak Aples. Jadi saya harus terus. Betul. Jadi berarti tiap tahun itu ada target. Ada target. Ya itulah makanya Bang Mamat bilang kadang banyak pemain yang sudah main di kota saja. Iya. Itu tidak berpikir lagi. Atau main di Liga 1. Yang penting saya sampai Liga 1. Sudah punya penghasilan tiap bulan. Tapi gak main reguler tapi ya. Iya, yang penting udah punya penghasilan. Bahkan ada ya beberapa orang yang berpikir kayak cadangan tidak apa-apa deh. Nah, kan? itu yang salah. Yang penting ada Label Liga 1. label Liga 1 atau gaji tiap bulan dari Liga. Itu ya. Jadi yang pertama saya dipanggil di senior PSM itu jam 2 malam baru tanda tangan. Saya menunggu sama Samsul. Ada satu senior yang main di PSB, kalau tidak salah mantan pemain PSB, panggilannya Bang Bima kan, Topan namanya. Tahu tidak? Pengetahuan rendah sekali kalian ini. Bang Bima, main PSB itu Bang tadi Topan siapa? namanya, Topan. Oh Bang Topan, sorry. Tapi dia ngidolakan Bang Bima kan, jadi kita panggil Bang. Saat itu main di PSM. Jadi seleksi kami. Oke. Nah cuma dia bekas pemain liga juga. Dengan disodorkan kontrak senilai segitu, dia bicara ke kami, Samsul yang junior-junior, saya tidak terima ini yang ini. Nah, Samsul bilang, bagaimana coach Cika? Saya bilang, ini masa kita kembali ke junior 3 kali, tidak ada perkembangan. Tidak apa-apa, berapa kontraknya? 500.000, gaji 500. Saya tanda tangan, saya bilang ini bukan target saya di sini, target saya jauh ke depan. Dan itu jam 2 malam, suruh tanda tangan, ada uangnya Bu. Uangnya besok, uangnya habis buat senior bayar. Tapi saya terus sama Samsul, terus. Nah, dibilang sama Bang Firman, belum apa-apa pemain sudah memikirkan gaji harus jutaan. Kalau dulu kita asal terima, yang penting ini jalan kita menuju ke depan itu. Karena kalau kita lihat pemain-pemain muda Eropa, mereka juga sabar sebenarnya. Sabar, ini bisa. pemain bagus, kenapa pelatih goblok ini cadangin dia? Iya. Nah itu pikiran kita kan. Tapi pikiran pemainnya dia tahu step by stepnya. Yang kayak tadi. 5 menit dulu. Iya, Coach Firman bilang kayak 5 menit dulu, 10 menit dulu. Benar kata Bang Firman. Gitu. Kalau di kita yang penting masuk, mau lama, mau karir hidup atau tidak. Urusan Itu nanti. salah Bang. Jadi Bang Firman juga bilang tadi bahwa setiap kita baru masuk ke senior itu memang pelan-pelan dikasih menit bermain. Saya main di PSM baru bermain di 8 besar. Karena saya selalu punya kapan saya bisa inti kan, kapan bisa inti. Nah, dapat kesempatan, cederalah kakak Orti Sansalosa. Menit 60, almarhum coach Gapar Hamka siap-siap, ganti kakak Orti. Wah, bek kiri kan. Saya bilang siap, pas main 10 menit. Ketarik betis, karena yang saya jaga Kak Eli. Itu 8 besar PSM, itu masih saya dengar cerita. Jadi tidak segampang kita langsung jadi pemain Honda. Nah disitulah saya belajar bahwa saya dikasih kepercayaan, kenapa kok cuma 10 menit saya bisa kram. Nah itulah saya latihan tambahan lagi, dikasih menit kepercayaan 20 menit lagi. Nah pas saya kuat, tapi pas giliran main kok habis. Itu saya cari lagi, akhirnya bisa main 90 menit lebih. Ada rasa tegang ya berarti Yo, ya. pasti. Step by step. Bukan cuma fisik kuat ya, soal mental juga berarti ngaruh ya. Nah tapi kalau 2 orang ini adalah kan kita kenal di klub masing-masing ya. Klub banyak sekali klubnya sampai total berapa? 23 klub ya sesuai nomor punggung ya. Kayak paham kan 23. Sampai Malaysia Kan ya. nomor di sini tuh kayak klub yang akan saya mainkan harus 23 gitu kan. Sesuai nomor. Ya itu target saya kan, ya Target. seperti Pak Mamat bilang, Iya. harus ada target. Jadi Harus. kontrak musim ini segini harus naik. Kontrak musim ini harus naik dan harus
mempunyai target tim yang mau juara. Kan itu terus targetnya. Sampai saya bisa alhamdulillah bisa keluar ke Malaysia kan. Oh iya. Itu sih. Iya sempat di Malaysia juga, balik lagi di Indonesia 1 tahun di klub ini. Bahkan di Persipura cuma Satu musim. Tapi juara tapi. Tapi keluar. juara. Target lain lagi Betul. gitu kan. Bahwa tim yang susah untuk juara, saya masuk situ untuk mau ambil dia jadi juara nih. Betul. Karena nama kita ada terus kalau kita berprestasi di 3 besar kan. Gitu. Dan di setiap klubnya menjadi kapten. Coach Firman juga kan Iya. kapten di mana-mana. Di Sriwijaya waktu itu Bang Popon ya? Ponario ya. Iya, tapi Ini Bang kapten Firman keduanya Coach Firman waktu itu. Nah, yang saya mau tanya, kalau ada di sebuah klub itu, kayak misalnya kayak kita lupakan Ponario Astaman ya. Selain Ponario Astaman, kalau main dengan seangkatan, itu rasa-rasanya kayak, aduh saya kapten, cocoknya dia nih. Nah, orang yang kalian rasa lebih pantas jadi kapten di sebuah klub bareng kalian, ternyata kalian yang kapten, itu siapa aja gitu? Yang di klub mana dulu nih? Semua hampir semua. Kalau ada Bang Popon kan biasanya Bang Iya. Popon tuh. Kalau yang tidak ada Bang Popon gitu. Tapi kaptennya Coach Firman misalnya. Ada nggak Bang Firman yang mikir harusnya dia sih yang kapten bukan Iya, aku? bukan gitu? saya gitu. Oh, itu kayak di Persib Bandung. Persib Bandung kan ada Atep. Itu selayaknya Atep harus menjadi kapten di daerahnya sendiri. Karena apa? Karena untuk membangkitkan motivasi menjadi role model pemain-pemain muda yang ada di Bandung sendiri bahwa oh anak daerah itu yang bisa menjaga tim ini. kebanggaan daerah itu sendiri gitu. Atep berarti di Persib ya. Bisa. Kalau Hah? Soal ban kapten ini soalnya banyak cerita dan ada cerita dari Hamka. Hamka di partai terakhirnya Samsul Hairudin mau pensiun, Hamka kasih ban kapten ke Samsul. Betul. Itu untuk penghormatannya Samsul sebagai teman lama dan berjuang bareng lah. Iya. Bang Firman pernah satu momen waktu lawan Borneo, Bang Hamka ada juga sempet kasih, jadi Atep digantikan, ban kapten ini kan dikasih kan ke Haryono. Haryono kasih Bang Firman kamu aja yang pakai, Haryono, Bang Firman aja yang pakai. Wah itu cerita-cerita. Sampai tiba-tiba wasit tiup. Pip, pip, pip. Mungkin Kartu Bang, selesai. Bang Hamka juga mungkin kesel saat itu, orang dia lagi cari skor juga kan. Iya, Ini malah waktu itu lawan ini malah Borneo. Jadi Rebutan ban kapten. cerita-cerita ban kapten ini juga panjang juga nih di antara Hamka Hamzah dan Bang Firman nih. Kalau ada di klub yang sama-sama nih, Bang Firman dan juga Kep Hamka, siapa yang jadi kapten? Saya berikan gitu ya. Saya Nah Hamka. kan, tolak-tolakan. Jadi bukan Ini karena sama-sama Sulawesi ya. Bukan, jadi ban kapten itu ya apa ya, itu enggak segampang orang kira bahwa hanya ditempel. Hanya ditempel di lengan, Koin tos. untuk buat gawat gaya-gayaan bukan. Kadang ada senior yang memang senior tapi bukan tidak bisa tapi karakter orang kan beda-beda. Iya betul. Nah, enggak bisa memarahi yang Iya. enggak bisa memberikan motivasi, hanya fokus bermain. Kan itu ada kadang senior. Nah, kadang saya kasih dia, udah janganlah kau aja kah, udah abang aja. Nanti saya yang instruksi pemain. Karena tugas saya suka ambil bola, kejar bola. Kadang senior ada hanya fokus untuk bermain. Nah, sayanya ini yang selalu teriak, jaga itu, goblok. Ambil bolanya, jangan sekali. Ya, pelanggaran bisa penalti kan itu. Nah itu aku penasaran. Inspirasi Bang Hamka dan Bang Firman itu dulu tuh belajar dari siapa? Leadership. Nah leadershipnya itu Bang Hamka belajar dari siapa? Bang Firman belajar dari siapa dulu? Ya, saya setiap bermain di setiap klub senior, saya selalu ambil sisi positifnya. Kayak saya main di PSM, saya lihat Bang Roni Ririn, caranya mengayomi pemain muda, caranya memberi motivasi. Apalagi kita orang timur, motivasi itu kadang dibilang kasar. Padahal itu suara kita memang seperti itu, cara menegurnya. Tapi sudah dibilangin bahwa di dalam lapangan sama Bang Firman kalau dia marah, dia bilang ini kita menegur bukan memarahi. Untuk mengingatkan kalian agar selalu fokus dalam pertandingan. Kadang kan ada pemain kalau udah nggak diserang, apalagi cuaca dingin kan, habis hujan, bengong-bengong tahu-tahu keserang. Nah itu salah satu senior atau kapten yang berteriak untuk mengingatkan. Jadi setiap saya kemana main sebelum saya jadi kapten saya belajar. Saya belajar Bambang, Mas Bambang, Bang Roni, habis itu Mursyid Effendi, Khairil Anwar, saya ke Kediri, saya ada Haryanto, Senior semua ya. ada Siswantoro, ada Kuncoro, Pengalaman ya. saya ke Persija ada Bang Karis, ada Bang Ismet, ada Bang Aris Indarto, terus saya ke Kediri lagi, terus ke mana? Ke Persisam. Nah, disitulah saya jadi kapten.
Berarti memang sudah belajar dari orang-orang sudah. terdahulu. Sudah. Kalau Bang Firman dari siapa Bang belajarnya? Kalau saya lebih banyak lihat kayak misal Mas Bima, Iputu Gede dulu di Arema Malang. Kenapa pada saat ban kapten akan diserahkan ke pemain asing, Benny Dolo waktu itu almarhum menolaknya. Pada saat itu lebih memberikan ke mantan pemain timnas. Oh, mantan Waktu itu karena labelnya tim nasional. Nah, waktu tim nasional itu ada Warsidi waktu itu, ada saya, ada juga Sunar Sulaiman pada saat itu. Nah, Warsidi memberikan ke Putu Gede. Kenapa begitu ditanya Warsidi bilang mungkin Putu lebih mengenal kultur yang ada di Malang itu sendiri. Jadi masyarakatnya dan Putu lebih lama di Arema Malang itu sendiri, makanya kenapa Putu jadi leader di situ dan memang layak jadi leader. Nah, dari situ kita belajar dari sosok Putu yang bisa mengayomi dari beberapa daerah dijadikan satu pikiran untuk satu klub itu sendiri gitu. Kalau untuk kan sama-sama kapten ya, berarti punya cara ngelid timnya masing-masing. Ketika Bang Firman ketemu Bang Hamka nih, itu kan berarti bentrok tuh di lapangan tuh sebetulnya. Dalam hati kecilnya kan kenal sebetulnya karena di timnas bareng kan. Itu suka ini gak sih sebetulnya hati kecil Bang Firman tahu nih Hamka temen aku, cuman kalau di lapangan harus pura-pura atau gimana? Sebetulnya kapten itu yang paling bagus untuk mengemban ban kapten itu ya di posisinya Hamka. Back ya. Atau enggak goalkeeper karena dia lebih banyak wise, melihatnya lebih Jarak luas. pandangnya lebih luas. Jarak pandangnya lebih luas. Kalau maka saya kalau di press Hamka sudah tahu bagaimana press, orang saya belakangnya dia terus. Oh, Ya kan gitu kan? ya. Iya, jadi dia lebih tahu bagaimana kapan ada gap terlalu jauh antar lini, dia lebih banyak komunikasi. Jadi dia memberikan instruksi, saya tinggal menginstruksikan yang di depan. Jadi estafet. Oke. Tapi kalau Kalau bola luar, bertemu, ya tetap kita bercandanya pas coin toss. Oke. Coin toss. Malah mana mau pilih mana nih? Tapi pas di dalam ya sudah. Tetap kita fight. saya kira koin toss gitu. Woi, kamu pukul wasit ya mana? tapi Bang Mamat, Kapten sana, kapten sini. kita Kamu pukul wasit ya kita mana? punya rekaman ketika Bang Firman dan Bang Hamka coin toss. Bang Hamkanya sudah bercanda, tapi manusia ini tidak bercanda. Kita lihat Tidak rekamannya ya. mau. Mana, ketika mana, coin mana? toss, nah ini dia. Nah ini kita Nah, punya coba kita rekaman. lihat muka Bang Firman dan lihat muka Hamka Hamzah. Wait, Woi, Bang Firman lihat. wait. Lihat nggak ada senyum-senyumnya Bang Firman lihat. Itu bercanda. Itu lihat Bang Firman nggak ada senyum lihat. Oh, Woi. lihat. Hamka udah ngajak senyum nih. Nih, lihat Bang Firman nggak ada senyum. Tuh, silahkan. Tuh, Hamka udah ketawa-ketawa tuh. Wait, kasar sekali. Ditabrak-tabrak dada. Coba. Kasar sekali, kasar Itu, sekali. Bang, itu aku tahu Abang pasti Iya, pura-pura Bang iya. itu Bang. Itu. Pura-pura marah itu. Iya. Serem. Saya tahu Hamka. Orangnya suka bercanda. Tapi di saat kita lengah, dia mengambil sesuatu di situ. Oh, itu caranya. Iya, Jadi tidak iya. boleh lengah. Jadi setiap pemain kan mempunyai cara dia sendiri. Nah, sedangkan saya di belakang, dia kan main away. Ya. Ya kan itu tadi away. Saya kalau nggak serius, berapa ribu penonton nimpukin saya coba. Gara-gara kepancing. Persib Bandung. Gara-gara Iya. kepancing bercanda. Kepancing bercanda kan pasti akan di lapangan orang bisa menilai. Oh, pemain ini serius apa enggak? Iya. Apalagi penonton sekarang itu kan udah pintar. Iya kan, dia menilai. Jadi apalagi saya tahu, oh iya Hamka ini bahaya ini di belakang. Itu Sambil senyumnya mikir, senyum bahaya tuh, Bang. Iya, senyum bahaya ini dia. Kan dia Karena saya dapat ilmu dari Bang Kurus. Nah, ini lagi. Kenapa Bang Kurus Jadi kenapa? ketika bertemu sama dia ajak ngobrol terus. Bang, iya, tiba-tiba hilang. Toto, kok sudah depan gawang. Oh, Kurniawan tuh gitu Gitu, caranya. habis itu selanjutnya enggak ada. Dia ajak ngobrol. Sana. Sikat. Ilmunya ya. Bang Hamka perasaannya gimana pas lihat Bang Firman? Gitu. Ya ketawa ya, karena ya, Tadi ketawa kan kayak aduh. Itu udah tahu tuh, udah tahu Mau, tuh. mau itu lagi. bukan di tos-tosan dari apa mau Lorong, keluar ya? lorong mau keluar itu Bang Firman udah nggak senyum? semua itu memang serius mau di timnas mau di ini kadang gitu. Jadi saya itu kadang kalau di posisi baris,
Sudah pasti itu teriak-teriak, entah teriak apa, ngawur. Biar ngilangkan konsentrasi tim lawan pas baris. Oke. Tapi kadang kalau lawan vampir mah ya itu. Dia juga tegap di mana di pas baris didorong. Tapi kalau yang lain ikut ketawa saya kepancing. Tapi Hamka ini Baripan ini paling ini kalau di nasional. Kalau lagi main nasional ketemu Bahrain, Arab, dia punya cara sendiri. Dia sama Punaria punya cara sendiri. Jadi kalau di lorong kan Senayan itu kan naik tangga. Udah, ayo fight. Habis itu pantat orang Arab itu dipegang-pegang marah. Orang Arabnya marah. Marah dia paling nggak mau. Dipegang terus sama dia. Hai, you guys. No. Ayo. Dipancing emosi terus. Jadi sorry ya. Bos. Ini bang. Ini nggak kelihatan kan? Kalau di live itu kan pas mau masuk aja dilihat. Oh, itu Tapi udah padahal tempur itu ya? itu udah tempur di bawah itu udah tempur. Tanya. Di situ itu Qatar sama Jerman saya kemarin ribut LGBT loh pas Piala Dunia. Kalian malah begini-beginiin orang Arab ya. itu sampai main benar serius untuk bikin dia emosi dan lain-lain. Tanya kita lawan Qatar, kita lawan Bahrain itu. Harusnya kemarin kasih tahu ke anak-anak ini pas lawan Irak. Ini harusnya kasih tahu. Pas lawan Irak. Suruh Sandy Walsh, Sandy Mereka- Van Jenner. Mereka udah lebih pintar gitu. Iya. Tapi saya mau tanya satu masing-masing. Kalau bola luar, kapten idolanya siapa? Schools. Paul Scholes. Cap Hamka? Banyak sih. Banyak saya Maldini, Ramos. Yang satu paling. Ya Maldini lah. Paulo Maldini ya. Tapi coach kalau bicara-bicara soal nonton bola luar ya. Kita tuh kadang bingung gak sih? Pengen nobar Liga Inggris atau Liga Champions di mana? Iya betul. Iya kan? Kita pengen bareng teman-teman tapi nggak tahu mau nobar di mana. Nah, tidak usah ragu. Sekarang, sabar. Terlalu kecil. Minum dulu. Bridging sudah bagus. Begini dong. Begini dong dari tadi. Tolong ya. Ulang. Ulang lagi ya. Oke. Maldini. Oke, gokil. Maldini loh. Maldini. Coach, tapi kadang suka... Wah jangan ketawa. Jangan ketawa dong. Gimana? Ini penonton kadang kayak binatang memang. Mereka ganggu juga nih. Iya. Orang mau masuk nih. Fokus. Maldini ya? Maldini. Tidak usah pakai Maldini. Oh iya, nanti ya. oh iya. Ya, Maldini Pali ya. Satu daerah itu. Iya. Tapi coach bicara soal nonton bola. Ya. Kita tuh kadang suka bingung gak sih? Kalau pengen nobar Liga Inggris atau Champions League bareng teman-teman. Tapi nggak tahu enaknya nobar di mana. Nah sekarang tidak usah bingung karena Super Soccer ngadain banyak banget event nobar Liga Inggris dan Champions League yang pastinya bisa kalian datengin dan ikutin keseruannya bareng teman-teman. Sampai sekarang sudah ada lebih dari 90 venue cafe dan restoran dan juga masih banyak lagi tersebar di banyak kota di Indonesia yang kerjasama bareng Super Soccer buat bikin nobar Liga Inggris dan Champions League di tahun 2024 ini. Mantap. Penasaran ada di mana aja? Gas saja langsung cek jadwal nobar dan lokasinya di website superlife.id atau bisa update terus informasinya di Instagram account @mysupersoccer. The home of soccer fans in Indonesia. Ini rasanya super. Oke. The best. Kita lanjut lagi ke persahabatan Bang Firman dan Bang Hamka. Jadi kita juga sudah menyediakan lumayan cukup banyak video nih. Oke, video. Oke. Ntar kita live reaksi ya. Jadi Bang Hamka reaksi, Bang Firman juga silahkan mengomentari. Ini ada tadi kan video salaman. Ini ada video pertama adalah duel. Nah ini duel Bang Firman lawan Hamka. Nah ini Firman coba-coba melewati. Wait. Tapi gagal. Palang Oke. pintu. Kemudian ada lagi duel setelah ini ada Duel selanjutnya. Part 2. Nah, ini lihat. Ini Borneo ketinggalan. Wih, Hamka udah mau di-tackle. marah pas lihat Bang Firman gak jadi deh gitu. Di tackle, Nah. mau didatangi. Gokil. Ini kalau bukan Bang Firman mungkin Hamka udah emosi nih. Nih coba lihat secara ulang nih. Bang Firman hajar.
Just. Weh, kaki Wes. kena kepala bos. Mau balik badan? Bos, Aduh. kaki kena kepala. Pas mau balik badan, lihat Firman. tulisan di belakang 15 Firman. Ya, itu kalau Atep kena pukul sih ya. Untung Firman. Ini yang paling the best. Nah, Kita lihat. Ada yang sliding di sini nanti. Nah, tidak dapat. tidak dapat. Ini Gol. Nah, ini ini- persaingan sangat ketat karena calon pemain terbaik itu ada 3 di final Piala Copa ini. Iya. Bang Firman, saya, Kakak Ortiz. Oke. Jadi siapa yang juara dia pasti yang dapat. Dan dapat Ternyata yang mobil juara- dan mobil. Ada Dapat mobil. Mobil pertama yang muncul susu. itu apa itu? Mobil ya? EPV. EPV. Oh, dapat Jadi di Bang sini. Firman yang dapat karena juara kan. Kalau Persija juara antara saya sama Kakak Ortiz. Bang Firman itu ketika melewati Hamka itu emang sengaja bakal di sprint jauh gitu bang? Saudara. Saya main memang pemain-pemainnya kan tinggi-tinggi. Hamka, Karis, dulu ada Aris Indarto. Oh, iya. Persija belakangnya itu memang tridentenya kuat banget. Enggak ada cara bermain 1 lawan 1 dengan mereka pasti dapat terus. Hamka kuat di 1 lawan 1. Jadi saya karena punya kecepatan saya harus punya ruang yang besar, daerah yang besar untuk bisa mengambil kesempatan curi star di posisi itu. Di 3 tridente itu. Jadi saya mencari untuk bisa mendapatkan ruang yang baik. Ya, pada saat mereka menyerang itu yang tadi akhirnya kita bisa break bola di tengah. Kita counter, kalau sekarang bahasanya counter to counter. Counter to counter rasanya. Tapi gimana perasaannya ketika sliding ternyata angin? Kepintaran. Kepintaran. Kepintaran seorang pemain depan dan gelandangan itu. Dia bisa sepersekian detik. Nggak ada niat buat nekel Ya. bang Hamka saya. Enggak. Sebenarnya ada cuma ya karena Hamka kalau 1 lawan 1 sulit. Oke. Sulit. Kalau Hamka 1 lawan 1 sulit. Tapi kalau Hamka di saat lagi dikasih Zona. jarak, zona, saya harus ambil cepat itu. Karena saya nggak mau berhadapan sama dia 1 lawan 1. Kayak 1 lawan 1 saya pasti kalah. Karena Oke. dia punya cara sendiri, skill sendiri tentang 1 lawan 1. Nah, dan ini ada video ketika Bang Firman, nah ini kan mereka sering terlibat pertandingan-pertandingan tensi tinggi nih. Iya. Walaupun persahabatan cuman tensinya tinggi terus nih. Ini ada, kita harus lihat video dan nanti Hamka reaksi ya, silakan video. Nih kita lihat. Ini Bang Firman kadang kelakuannya aneh-aneh bang kalau lagi main bola nih. Bola udah gak ada. Mau balik Bang Firman, kata Jamul. Tidak jadi maju. Ada kap. Jamul, Wah, ini wait. nih. Weh dicari. Wasit yang kena kan? Wasit yang kena. Bukan Bang Firman ya? Bukan, wasit yang kena pasti. Emosinya hanya bisa lampiaskan ke wasit. Lihat ini. Tuh, Bang Firman udah selesai. Bagian Hamka yang repot. Nah, kenapa tidak datangi Bang Firman? Karena kan Bang Firman yang tackle. Sebagai kapten di situ. tidak. Awalnya saya mau datang pas lihat nama Firman Utina. Saya ke wasit dia nggak ngasih kartu jajan kan. Jamul dimarahin. Wih, Ciku. Jamul ya? Jamul dimarahin. Jamul. Nah, gimana kejadian saat itu Bang Hamka? Memang sangat Panas ya? Panas ya, ditambah karena 8 besar. Pertandingan 8 besar Besar harus di mana? lolos kan. Zulham ya. Zulham. Diawali Diawali dari selebrasi itu, di benchnya, depan benchnya mana? Borneo. Akhirnya tersulut semua kan. Sampai jajangan kita tahu orang asli mana? Jawa Barat, Jawa Sumedang, Barat Jatinangor. kan. Apalagi main lawan Persib, dia pengen bukan dia Mau nunjukin ingin memberi kesan bahwa saya mau berantem lawan pemain Persib. Enggak. Dia selalu bicara saya ingin nunjukin supaya dia bisa dipanggil. Di Persib Untuk ya. main Dia pernah di bilang Persib. begitu juga Itu. di Sportcast. Kalau memang dia membuktikan Betul, segalanya. cuman untuk ya bisa. namanya orang pengen memperlihatkan semangatnya kadang disalah tangkap. disalah tangkap dan kadang juga kita berlebihan kan menanggapinya, Iya. kadang emosi berlebihan akhirnya supporter bilang wah Jajang nggak suka Persib padahal dia cinta sama Persib. Tapi pernah tidak Bang Hamka pas pertandingan bawa badik? Pernah tidak? Om saya saja itu kalau pas main di Misalnya sana. taruh di tas tapi di locker Tidak gitu. pernah Hah? dapet. Itu Bang Hamka kan tahu Bang Firman yang sikat. Nah,
Kenapa tidak kejar Bang Firman malah kejar wasit tadi? Ya pas lihat namanya, saya langsung kejar wasit aja kan, karena biar wasit tidak memberikan kartu merah ke Jajang kan. Kan wasit sudah mengeluarkan. Habis itu saya ke wasit, baru saya bicara ke wasit. Biar Jamul aman ya. Bang Firman itu yang pelanggaran. Aduhnya ke wasit. Biar Jamul aman, tapi di Persib Bang Firman juga aman. Memang luar biasa ya. Di sini ada kejadian mungkin nggak dapat, ada fotonya ketika saya sudah marah, Bang Firman maju, dia nunjuk, akhirnya saya mundur. Jadi kita itu senior, itu kadang bagusnya ketika ada tim pemain kita yang ribut, kita yang saling kenal ini, kapten ini, kita yang meredam. Mundur. Biar bukan kita lagi melawan tim itu, bakal rame. Jadi mundur. Di sebelah juga bilang mundur. Itu bagusnya kalau umpamanya senior yang pemain yang punya pengalaman leadership yang menjadi kapten, itu bisa meredam pertandingan yang tensinya tinggi. Kenapa? Kecuali di kandang Persiwa Wamena. Tidak bisa suruh mundur tuh. Suruh mundur dari belakang yang masuk. Bukan Jadi pemain. jadi ketika tim saya panas, beberapa pemain panas, saya bilang mundur. Begitupun di sana di tim sebelah. Tapi kadang ada yang kita nggak kenal, kita contoh tim lawan saya nggak kenal siapa kaptennya atau ya kan. Tiba-tiba saya suruh mundur, temanmu suruh mundur, dia masih ngotot ya saya maju. Kau mau Kita nggak ada maju. saling berantem, nggak pernah ada Itu. ini kalau Kayak di timnas soalnya kumpul lagi itu Iya. habis pertandingan pasti kumpul lagi. Kayak dulu Gattuso di Milan ribut. Maldini cuma lihat mundur. Ya, itu. Iya. Tidak berani kalau Itu sudah kejadian Maldini. Borneo lawan Persik ketika saya sudah marah, saya suruh Anu Zulham ya kan. Nah, Bang Firman, mundur kah? Mundur. Itu. Tergantung siapa lebih Itu- senior. Di zaman itu siapa yang paling tinggi Bang statusnya? Pangkatnya. Yang suruh mundur dia pasti tidak ada yang bisa nolak lagi Bang. Jadi sama walaupun saya bilang, umpamanya contoh Bang Firman timnya melakukan terus provokasi ke tim saya bilang, "Bang, bilangin teman-teman Abang suruh mundur." Biar saya bilangin teman-teman saya. Sama mendengar. Akhirnya, mundur lu. Biar kapten aja yang protes ke wasit. Itu. Jadi di sini sih sebetulnya karena kita saling menghormati aja. Saya kalau sama pemain-pemain senior itu mau diajak bareng makan bareng. Kita sering kumpul aja. Jadi kalau kayak Hamka punya reaksi seperti itu, Jajang punya reaksi, sebetulnya bukan karena takut. Agak ditindas juga selesai saya tinggi-tinggi begitu kan gitu kan. Cuman karena mungkin rasa respect aja. Karena ya gitu kita habis setelah main itu tiba-tiba kabar-kabar kumpul sini ngopi-ngopi lagi bareng itu ya. Kayak gitu habis itu kita meredam. Telepon nih, di hotel mana ada gorengan nih? Makan gorengan, gorengan. Kadang yang Dilarang, kalah itu dilarang. pasti nggak mau ikut. Gorengan dilarang. Tapi itu berarti perannya sangat penting ya Bang untuk partai tensi tinggi senior itu harus ada Bang. Wah, harus ada, nggak bisa ndak. Contoh Persija kan, Arema Persebaya. Jadi saya pengalaman Arema Persebaya ketika pemain Arema mungkin sengaja atau nggak sengaja dihajar, saya yang mundur kalian. Mundur kalian, biar saya yang protes. Persebaya juga saya kasih begitu kaptennya, Ruben mundur, suruh pemainmu mundur biar kita yang protes wasit. Karena kalau tidak terus itu supporter kan Supporter yang panas. mulai panas. Nah itulah gunanya seorang Harus kapten. bisa menjaga situasi, di Situasi di lapangan dan lapangan. situasi supporternya Betul, juga. Iya. betul. Keren ya. Itu gak ada belajarnya coy. Iya makanya. Susah itu. Susah itu Susah makanya. itu nggak bisa. Di SSB mana ada diajarin jadi kapten, gak pernah kan? Makanya ada quote yang bilang begini, pemimpin itu tidak diciptakan, Tapi tapi ia dilahirkan. dan ini Luar biasa. Iya. Lain. Ini arah 2024. Tidak usah masuk ke sana. Ya kalau editor rasa gimana-gimana dikat aja, walaupun quote-nya bagus. Tapi walaupun Hamka dan Bang Firman di liga sudah ada di top level, pernah ada yang menyuruh Hamka satu orang mundur dan Hamka nggak berani maju. Ini ada videonya, Bahrain 2004 Oke. ketika Ali Aiboy mencetak gol. Ini. Dan lu harus lihat siapa yang nyuruh mundur. Bukan yang ini. Satu Bukan lagi. ini. Nah ini dia, nih lihat. Ini partai terakhir nih Mat. Kita lagi butuh menang. Nah, Iya kalah, harusnya kita lagi ngejar kemenangan nih. Nah ini bola, pukul dia Kak Kelly. kamu harus lihat ada yang maju ini. Iya. Ada orang Ini habis pegang pantat kamu juga. lihat Mat, ada orang berambut merah maju. Anak muda. Wes, lihat. Wes. Wes.
Disuruh mundur. Wets. Nah itulah seorang senior tuh seperti itu. Mundur. Tuh lihat. Mundur. Ismet mundur semua. Wih, satu sudah didorong. Tumben Kakak Roci tidak langsung pukul. Tumben bijak ya. Ini di level internasional Hamka Hamja maju coy. Lagi lihat-lihat. Itu bahasa apa? Bahasa Inggris. Indonesia bahasa daerah. Lah. Kunta. Seperti itu. Itulah salah satu contoh senior yang bisa meredam emosi pemainnya, Iya. teman-temannya. Nah, Gitu. tapi dua orang ini kan dua orang yang sudah makan asam garam di Piala garam. Asia juga ya. Euforia Piala Asia kan di 2007 apalagi kita tuh punya asa untuk lolos ke babak selanjutnya 2004 sampai juga. pertandingan terakhir. Sekarang ini Indonesia pun ada di posisi itu. Masih punya harapan Punya yang harapan. besar sekali untuk lolos. Bisa langsung mengalahkan Jepang nanti, draw lawan Jepang, Betul. atau menunggu grup lain gitu. Kalaupun kalah bisa menunggu grup Betul, lain betul. gitu. Asanya cukup ada gitu. Betul. Di momen-momen kayak begini yang saya pengen tanyakan, apa yang harusnya dilakukan oleh pemain-pemain yang berlabel timnas ketika situasinya kayak begini? Ya, kalau saya sendiri mengomentari pemain ya, karena mereka pelatih sudah punya strategi semua. Ya semangat juang orang Indonesia itu kan beda sama negara-negara lain kan. Iya. Jadi itu dikeluarkan semua kemampuan karena ini udah pertandingan terakhir Iya. istilahnya ini hidup mati. Jadi keluarkan semua kemampuan sesuai mengikuti instruksi si pelatih. Tapi di dalam diri kita sendiri nih, ayo kapan lagi kita punya kesempatan. Tidak mungkin 4 tahun berikutnya kita bisa lolos. Betul tidak? Siapa yang Kualifikasi menjamin lagi ya? 4 tahun berikutnya kita bisa lolos lagi Piala Asia? Nah ini saatnya, ayo buktikan. Ciptakan sejarah Itu. bahkan double-double nih. Betul. Bisa kalahin Jepang Betul. atau menahan Jepang. Betul, lolos dan lolos 16 ke besar. 16 besar. Jadi sejarahnya Betul, banyak sekali nih. Betul. Iya, jadi harus keluarkan Harus 100%. keluarkan semua ini udah bukan 100% lah ya, lebih Iya. kompak semua. Ini sudah tidak ada lagi yang namanya, ini tinggal nama perjuangan lah. Iya, Pertandingan ini perjuangan sudah. Iya. Kalau Bang Firman yang pas terakhir melawan Korea Selatan. Korea Selatan dan juga Arab Saudi ya. Arab Saudi waktu itu juga kalau kita tahan imbang kita Kita hampir bisa pasti lolos lolos itu. Bagaimana tuh secara mental, secara grogi-grogi di lapangan? Jadi kalau dulu sepak bola di eranya kami itu hanya mengandalkan teknik, skill, ya kan, dan fisik aja Iya. pada tahun-tahun itu. Iya. Setelah di era sekarang, Coach Sintayong datang, Luis Milla datang, banyak pelatih-pelatih top datang ke Indonesia, maka ditambah dengan taktik. Jadi sepak bola sekarang itu penuh taktik. Kalau kayak kami dulu hanya dengan pejuang 45 fight di situ hanya mengandalkan fisik. Kalau dulu kan Ivan Kolev Fisik mengandalkan banget, Eropa fisiknya Timur ya. diutamakan. Iya kan? Mempunyai taktik hanya 2 pilihan, attacking dan defending pada saat itu. Sedangkan sekarang tuh ditambah lagi dengan transisi. Baru memahami. Jadi yang saya harapkan bahwa Indonesia pernah mengalami situasi seperti ini di tahun 90 kalau nggak salah. Tapi di pra Piala Dunia. Iya. Ya kan? Tahun 90 zamannya Om Rulinere. Zaman itu pernah ketemu Jepang terakhir mungkin ya. Daerah itu Indonesia pernah tahan imbang. Jepang. Tahan imbang Jepang 0-0. Terus walaupun kalah di kandang, Jepang pada saat itu 5-0. Yang artinya saya mengatakan bahwa kalau mau dilihat dari sejarah kita pernah ketemu dengan tim Jepang itu sendiri. Mungkin Jepang yang dulu berbeda dengan Jepang yang sekarang. Karena Jepang sekarang itu dia sudah mempunyai kalender ya long term di tahun 2025 diangkat Piala Dunia. Dia menjuarai di situ. Yang saya lihat perkembangan sepak bola Jepang itu jauh pesat. Bukan dari antar akademi bahkan.
Sejarah Jepang itu dia membangun sepak bolanya itu makan dari sekolah-sekolah, antar sekolah. Iya. Antar mahasiswa, liga mahasiswa, Iya, universitas liga yang dia buat. Yang akhirnya dia menimbulkan pemain-pemain hebat sekarang yang ada di Jepang. Saya rasa bahwa tinggalkan ego, pahami taktikal yang diinginkan oleh Coach Sintayong. Kita bisa berbuat sebelum Jepang. Apa motivasi kita adalah kita sudah pernah bermain dengan Argentina Iya. di kandang. Tim top level, ya paling Juara dunia, nomor juara satu ya? dunia. Datang dan sudah berlaga melawan kita. Jadi saya rasa Jepang adalah Asia sama dengan kita. Yang sekarang harus membangun lagi sudah bukan taktik, teknik dan skill bahkan fisik. Harus ada yang terakhir adalah mentality. Ya kan? Mudah-mudahan di pertandingan ini bukan hanya taktik, harus disuguhkan dengan mentality yang kuat. Oke. Karena sepak bola berbeda dengan cabang lain yang dibatasi dengan net. Segala sesuatu kadang terjadi di situ, dipancing emosi dan lain-lain karena segala statistik, segala analis itu sudah diturunkan dari tim Jepang. Mereka sudah mengenali sepak bola Indonesia sudah jauh-jauh hari. Bahkan sekarang banyak tim muda talent scouting Jepang yang datang ke Indonesia. Iya. Berarti bukan mereka mau ngajak kerjasama dengan kita. Dia ingin mencari info sepak bola Indonesia seperti apa. Bahkan udah hampir 2-3 tahun ke belakang ini sampai di akademi sudah banyak didatangin. Banyak SSB akademi yang kerjasama dengan tim Jepang dan lain-lain. Otomatis dari hal-hal itu dia ingin mencari tahu. Jadi analisa kita pun harus tahu mana yang bisa diberikan, mana yang tidak. Sekarang kita lihat pertandingan sekarang kita berikan kepercayaan kepada pemain-pemain yang ada, berikan kepercayaan kepada Coach Sintayong bisa meramu strategi dengan baik dengan pemain-pemain pilihannya dia sendiri. Mudah-mudahan Indonesia bisa berubah dari tahun-tahun berikutnya. Kan itu harapan kita. Iya, iya. Mudah-mudahan ke depannya Menciptakan sejarah lah paling tidak. harus menciptakan sejarah karena sejarah yang dibuat sekarang Coach Sin yang berada di Piala Asia, Asia. kami sudah laluin itu. Iya. Yang kami belum laluin adalah lolos dari grup dan juara itu aja. Iya, iya. Nah itu yang kita harapkan, bangsa ini harapkan. Mudah-mudahan dengan eranya Coach Sin yang merubah tatanan skema cara bermain tim nasional sekarang. Jadi dia bisa menunjukkan kepada publik bahwa yang dia pilih ini tidak salah. Itu yang kita harapkan untuk malam ini. Ntar kita Dan target kita tahun bisa ini lolos. kita Kan lolos gitu. 16 besar. Iya betul. Biar di Piala Asia berikut ada target Iya. lebih tinggi, kita bisa 8 besar gitu. Kalau mau dibilang Coach Sin apakah dia sudah mengenali tentang sepak bola yang ada? Jelas. Iya. Sudah hampir berapa tahun Coach Sin Iya, iya. berada di sini? 4 tahun. Berarti sudah mengetahui tentang kultur pemain-pemain yang ada. Apa yang harus dikasih? Iya, dan pemain-pemain juga yang banyak dinaturalisasikan mudah-mudahan bisa menunjukkan untuk bangsa ini. Dia Fighting lebih spirit. maju Karena lagi. di pertandingan Vietnam kemarin Betul, luar biasa mereka betul, ya. betul, Sunday luar biasa. Walls mengikuti instruksi kita ya. Betul. Kita suruh Oh, gitu ya? Iya, karena dia datang waktu di Sportcast 77 ini kita suruh dia untuk saya sebenarnya bukan dia. Saya suruh sikut pemain Vietnam. Strategi khusus ya. Strategi sikut pemain Vietnam Oh, iya. ke kamera begini. Iya. Kemarin dia plus kalahkan Vietnam. Bagus. Dan dia ke kamera begini. Berarti mission completed. Iya. Asnawi pun datang sebelum berangkat ke Korea. Suruh kartu Kita merah. perintahkan untuk tidak apa-apa kartu merah yang penting. Jegal Vietnam. Nomor 11 dan nomor 4 pecah. Iya. Tapi terlalu cepat. Terlalu cepat. Ternyata dia dari Sportcast, dia pergi ke Korea, pertandingan itu dia kartu merah langsung. Tapi dia mencetak gol Iya, di betul. pertandingan lawan Vietnam. Mission completed. Komplit. Jadi Cuman ya ini yang lawan Jepang ini ya mental apa dikata Bang Firman. Karena jangan sampai melihat setiap posisi ini bermain di klub Eropa semua kan pemain betul, Jepang. iya. Di Liga Jerman banyak banget. Liverpool Iya, lagi iya. ditambah Endo, satu lagi Liverpool.
yang baru datang katanya sama Mitoma. Mitoma Brighton kan. tuh bagus Brighton. sekali tuh orang. Jadi Orang jangan itu- sampai lihat klubnya. Maksudnya kita tuh masih ini ya, bicara pembinaan ya. Iya. Pemain Jepang nih, Mitoma itu S2 dan tesisnya tentang pergerakan kaki ketika melewati lawan, bangsat. Kita masih bicara pembinaan, PSB ada di Super 2. Pemain Jepang udah di level bikin tesis soal kapan gerakan kakinya tuh sepersekian detik dia uji coba tuh. Untuk melewati pemain lawan. Kalau dia begini dalam Iya. penelitian dia Betul. soal gocek ya Allah. Iya. Mitoma tuh S2 berarti? S2. Sama dengan Boa Solosa ya? Sama. Tapi kan kakak Boci di wilayah pendidikan. Iya, Iya kan? pemerintah. Sarjana pendidikan kan. Iya, iya. Mitoma tuh tentang analisis taktikal sepak bola, pergerakan kaki. Dan dia main di Liga Inggris. main di Liga Inggris. Dan dia lawan kita sekarang ya. Iya. Gokil. Berapa puluh tahun kita bedanya. Luar biasa. Oke Mat, sekarang kita akan menuju ke Ultimate Team. Betul. Tidak lengkap kalau ada Bang Hamka dan Bang Firman. Ya. Kita tidak suruh untuk bikin kesebelasan. Betul. Kita karena ini ada 2 bintang tamu. Ya. Kita suruh untuk ganti-gantian menyebut Ultimate Team dalam formasi sepak bola. Tapi Kapten kali semua. ini kapten semua. Jadi 11 kapten semua di posisinya. Atau yang setidaknya punya jiwa kapten lah menurut ya. Kalau di bek kiri kira-kira Kakak Aples bisa kapten gitu-gitulah. Iya. Taruh begitu. Di Indonesia ya pemain Di Indonesia. Indonesia, ya? di Oke. Indonesia, Boleh gitu. dari lama, boleh Ya. sampai sekarang Bang. Formasi dulu Oke. 4-3-3, 4-4-2, 3-5-2 mau pakai tempo dulu. Yang sudah sekarang. Kalau formasi juga kayaknya 3-5-2. Bang Firman yang lagi. Iya, Bang Firman taktikal. Taktikal ya. Iya. Mau 4-4-2. 4-4-2 mampus, mana dia? Ada dia udah Mana? siapin. Mana? Dia udah Oh, siapin. sudah siapin memang Oke. pintar. Oke, di penjaga gawang berarti dari siapa? Bang Cap Hamka ya? Hamka, Cap ya. Hamka. Hendro Kartiko. Hendro Kartiko. Kartiko. Oke. Hendro Kartiko tuh paling banyak main di Piala Asia, Mat. Iya. 96, 2000, 2004. 3 kali Piala Asia. 2007 udah ganti kan. 2007 udah Pitoy. Genre Pitoy. Oke. Bek kanan, Bang. Dari Bang Firman. Ismet Sofyan. Ismet Sofyan. Ismet Sofyan. Sofyan. Oke. Nah, center back Bang Hamka. Siapa? Boleh nama sendiri, tentu. Boleh. Saya enggak pernah cantumkan nama sendiri. Enggak mau. Kalau tidak mau nama nomor mungkin 2-3. Saya rasa Bang Karis lah, Karis Karis Yulianto. Yulianto. Yang pernah bermain bareng kan. Ya. Iya. Center back satu lagi. Center back satu lagi Bang Firman. Hamka. Hamka. Bek kiri. Back kiri. Bek kiri Aji Santoso. Aji Santoso. Wah ini Kapten kapten di juga. semua klub juga Yoi. nih. Bawa PSM juara. Bang Firman, defensive midfield. Di situ ada Mas Bima Sakti. Bima Sakti, Bima Sakti. kapten juga di Persiba terakhir. Persema juga. Bang Hamka kanan. Sayap. Sayap kanan ya? Sayap Iya, kanan. sayap kanan. Yang kapten. Kakek Eli. Eli Aiboy. Eli Aiboy. Itu bukan RM ya, RW. Iya. Anjing maksudnya. Eli Aiboy. Kapten di Semen Padang. nih. Sayap kiri. Sayap kiri. Kakak Firman. M. Ridwan. M. Ridwan. Satu gelandang serang Bang Hamka. Cap, gelandang serang. Posisi dia memang. Firman atau tidak? Firman atau tidak? Ini saling menaruh nama ya. Pas juga kita ada center back. Pas. Nah, ini buat Bang Firman Utina. Striker pertama. Striker pertama, kapten. Bisa Titus Bones sih, nggak apa-apa, jangan ragu. Bambang Pamungkas. Bambang Pamungkas, tentu. Striker berikutnya. Biasalah, Boas Solosa. Boas Wah, Solosa. benar ini kapten semua Mat nih. Boas Solosa. Ini yang kapten-kapten kan. Kapten-kapten berkumpul nih. Kapten. Jadi yang bukan kapten mohon maaf tidak disebutkan kesian. Tapi Jangan kasihan. marahin kita. Tapi masalahnya Ponario Astaman tidak ada. Kenapa Kapten dua? mereka semua. Super sub. Satu super sub ya. Saya seperti Kalaupun Aryo Astaman saya taruh situ berebut nomornya sama Bima Sakti. Oh iya, 11. sama. Satu super sabang. Satu super sub. Belum weh, siapa? Ini yang homo-homo yang biasa kita sebut-sebut itu. Itu yang sana ya. Yang muka dia. kacamata. Iya. Kerjanya nonton bokep di laptop itu, lupain. Di Twitter. Ini super sub biar Super sub Bang Firman. Oke. Iya. Iya. Siapa Bang? Super Siapa sub. super sub? Ada Kurnia Mega. Kurnia Mega. Kurnia Mega. Nah,
Pelatih. Kakak. Pelatih para kapten. Pelatih yang jiwa kepemimpinannya Bisa menghandle ini nih. bisa menghandle kapten-kapten yang ada nih. Harus jiwa leadershipnya di atas dong. Oh, pelatih lokal apa asing? Lokal. Lokal. Rahmat Darmawan. Rahmat Darmawan. Oh jadi kapten-kapten harus dikasih tentara ya memang. Nah, Bang Firman, siapa kapten dari semua kapten ini sekarang? Nah, Mas Aji Santoso. Aji Haji Santoso. Santoso. Gokil, ih, kumpulan kapten, 11 kapten. Bisa gitu ya? Gokil sih. Bagus. Iya sih, dan semua posisi ternyata ada ya. Ada, ternyata ada. Ada ternyata. Oke, inilah dia ultimate team dari Cap Hamka dan juga Coach Firman Utina. Utina. Oke, nah Coach sebelum masuk ke Sobat Sporty bertanya. Wis, Ya, live. saya mau bilang lagi, kali ini itu hasil kolaborasi kita bareng Super Sok. Yang mana? Yang ini. Dia baru rubah loh, saya sudah baca. Kadang gue suka bingung nah yang itu. Memang anjing orang ini sumpah. Dia kebanyakan alkohol nih. Bukan alkohol, orang jelas-jelas tadi baca di situ beda. Coach, sebelum masuk ke SSB, Sobat Yes. Sporty bertanya, saya tuh mau kasih tahu lagi nih. Apa tuh? Kadang-kadang tuh kan kita suka bingung gak sih? Pengen nobar Liga Inggris atau Liga Champions bareng teman-teman, tapi tidak tahu enakan nobar di mana. Iya kan? Nah, sekarang tidak usah bingung karena Super Soccer ngadain banyak banget event nobar Liga Inggris dan Champions League yang pastinya bisa kalian datengin dan ikutin keseruannya bareng teman-teman kalian. Mantap. Sampai sekarang nih sudah ada lebih dari 90 kafe, restoran dan masih banyak lagi tersebar di banyak kota di Indonesia yang kerjasama bareng Super Soccer buat bikin nobar Liga Inggris dan Champions League di tahun 2024 ini. Nah penasaran ada di mana aja? Gas saja langsung cek jadwal nobar dan lokasinya di website superlife.id atau bisa update terus infonya di Instagram akun @mysupersoccer. The home of soccer fans in Indonesia. Ini rasanya super. Mantap. Gokil. Sekarang kita masuk ke SSB. Sobat Sporty bertanya. Ini biasanya, ya, biasanya kan kita langsung kasih tahu dari media sosial. Karena ini live, kita itu sudah sediakan 5 pertanyaan yang teman-teman ini tadi tulis sendiri sebelum masuk ke sini. Oke. Jadi kita langsung pilih saja ya. Ali Akbar. Mana orang ini memang Ada ini ada. kerja, weh. Nah, Ali Ali Akbar. Ali Akbar katanya benci PSB Bogor dia. Iya, katanya dia karena ini dia tidak suka PSB Bogor. Siap, ada ini ada. Terus sih. Oke, barang Izin, kita. izin. Yang Oke, pertama terima dari kasih. Coach Firman yang pilih. Silakan. Nah, satu-satu. Oke, Oke. dua dulu. Terima kasih Bang Ali. Oke. Yang pertama dari, sudah turun. Dari siapa Bang? Dari Coach Firman, sebut namanya dulu. Namanya Mas Amin. Mas Amin ada Mas Amin. Mas Amin ada kah? Silakan Ah, maju, itu. maju. Nah, Ali, kasih mic. Ya, Mas Amin, silakan. sini, Silakan Mas Amin, di naik atas aja, naik. panggung. Boleh, Naik aja, naik. naik aja. Nah, Nah, di situ dekat silakan Coach Mas ini Firman. Mas. Sip. Oke. Siapa Mas Amin dari mana? Dari Bekasi. Bang Nyerong Om. dikit biar kameranya ambil. Nah, Dari Bekasi? Dari Kenapa Bekasi. nonton di Bogor? Paling dekat sih soalnya saya kuliah di Bogor. Oh, kuliah di Bogor. Iya. di- Di Institut Taskia di Sentul. Oh di Sentul. Oh, iya. Itu ini ya bawa-bawa mobil ya? Bukan itu sirkuitnya. Oh, Itu sirkuitnya. Institut apa? Taskia namanya. Saskia. Taskia. Taskia. Iya. Taskia. Oke. Silakan. Apa pertanyaannya tadi? Kita cocokkan dengan yang di kertas. Bang Amin. Ini pertanyaan untuk Mas Firman sama Mas Hamka. Mau nanya gimana cara tips and trick bermain konsisten sampai umur yang lebih tua gini. Oke. Sampai umur tua. Ya. Berarti bagus Bang. Betul ya, sesuai ya. Oke. Sesuai. Nah, berarti Coach Firman yang Oh, iya, benar. jawab. Jawab. Oke. Oke, terima kasih. Ya. Mas, bisa sebut nama ya? Iya, silakan. Mas Amin yang sekarang sedang bertanya gitu kan. Jadi izin menjawab. Kenapa bisa konsisten dan bertahan sampai dengan umur sekian? Jujur di tahun 2017 saya dan Hamka serta M. Ridwan orang paling terakhir di generasi 2000 yang mengundurkan diri dari timnas. Jadi kami mengundurkan diri bukan dicoret. Karena menyatakan pensiun ya. mengatakan pensiun karena di tahun itu sudah bukan era kami dan sepak bola juga udah bukan dari cara kami bermain lagi, sudah berubah.
Jujur bertahan sampai dengan 18 tahun di tim nasional hanya bangga dan kami tidak cepat puas diri terutama. Yang kedua kami terus mengasah karena kami tahu bahwa sepak bola adalah kantor untuk kami mencari pencarian. Sepak bola adalah kantor kami mencari pencarian. Dan apa level kami harus ada di tim nasional. Kenapa? Karena setiap pesepak bola level tertinggi adalah bermain di timnas. Nah di tim nasional kami pasti dihargai di klub-klub. Dan dengan kami berada di tim nasional pasti klub manapun pasti menginginkan kami bermain di klubnya masing-masing. Setelah diinginkan oleh klub maka harga di situ dihargai kami dengan nilai harga. Value-nya ya. Di situ yang kami mempertahankan bahwa tim nasional adalah level tertinggi bagi pesepak bola. Oke. Jadi itu yang membuat kami bisa bertahan karena kehidupan kami tidak ada selain dari sepak bola. Sepak bola. Terima kasih. Itu, Oke. itulah tips and trick. Terima Terima kasih, kasih Mas Bang Amin. Thank you. Nah, Mas Amin jangan lempar-lempar mic dong. Bukan Mas Amin itu. Diving. Hah? Diving. Oh, diving. Oke. Makasih Mas Amin. Berikutnya siapa Cap tadi namanya? Mas Hari. Hari. Mas Nah, Hari. oh ini Roci Putih Ray, coba. Oke. Mas, biar kesorot jersey Oh, ini 99 Ya, nih. silakan Mas di Loh depan. kok dipakai? Gak apa-apa. Gak apa-apa. apa-apa. Nggak pakai aja, pakai aja. Gak dimarahin Bang Rocky kok. Enggak, dia bilang KW. Takut Lu PSSI bilang, tuntut. Itu jadi bilang. Ini Ali dia. kasih mic kali. Ini Oh, ada iya. aman. Biasa Silakan. sih, biar aku bekerja sedikit. Di sini maju dikit. Oh mantap. Selamat sore. Sore. Pertanyaannya harus sama dengan yang ini ya? Iya. Apa di sini? Kalau punya yang lain juga boleh sih, boleh. Boleh, boleh. Itu apa Mat? Ada yang lebih pengen ditanyakan? Oke, boleh, silakan. boleh. Boleh. Buat ke Bang Hamka, pendapatnya kan selama ini sedang ramai nih ada satu pengamat sepak bola yang bilang kalau timnas ini tidak progresnya biasa aja gitu kan. Selama Oke. 4 tahun tanpa gelar juara. Menurut Mas Hamka sendiri bagaimana progres timnas ini sendiri gitu? Timnas yang sekarang yang dipegang STY. Oke. Oke. Nah ini cocok ya pertanyaan-pertanyaan menjebak begini buat Coach. Maksudnya Terima kasih Kayak Mas Hamka. Ari. ada Ya, pengamat. Mas. Maksudnya ada Iya, pengamat. ada pengamat yang mengatakan bahwa tim ini tuh nggak pengamat progres. sepak bola yang mengatakan kalau timnas era STY ini progresnya belum ada karena belum juara. Inisial. Oh, Nah, Ya, dan apa tapi maksudnya menurut sudah Mas Ham- saatnya ganti pelatih lah istilahnya. Menurut Mas Inisialnya Hamka apa sendiri inisial? bagaimana progresnya? Inisialnya siapa? BT ya? BT. Bukan dong. Bung Towel kan? Iya. Nah, iya. Iya. Kan kita pernah undang juga. Iya. Kita pernah undang, beliau mengatakan begitu. Iya, betul. Yang saya hampir berkelahi sama dia kan. Iya Gitu. betul. Oke, terima kasih Bang Ari. Bang Ari ini dari Sobat Iya. Sport ya. Tapi lebih bagus pertanyaan itu atau pertanyaan yang ditulis di sini? Mana-mana aja. Wes, di sini lebih berat. Lebih Coba, berat. coba. Pendapatnya tentang naturalisasi. Oh sama Memang pas. pas ini. Nah, Jadi ya Mas Ari, kritik itu diperlukan dalam bidang apapun. Tapi mengkritik yang membangun. Jadi siapapun boleh mengkritik tim nasional. Tapi jangan masuk sampai bisa menentukan ini tidak berhasil. Oh bukan. Kita bukan yang tuan bahwa ini STY tidak berhasil. Oh, bukan. Ini progresnya kan kelihatan. Sabar dulu, kasih kesempatan. Tidak, ya itu dia bilang beberapa senior selalu bahwa pelatih timnas itu butuh waktu 5 tahun. iya. Dia membuat dulu fondasi dia. Nah ketika target 5 tahun dia tidak mendapatkan apa ya berarti dia gagal. Ini kan baru 4 tahun. Ya. Berikan kesempatan Coach Sintayong membuat fondasi dia, memilih pemain sesuai kebutuhan dia sampai pemain-pemain keturunan itu bisa membela Indonesia. Jadi bukan naturalisasi ya, pemain keturunan punya hak juga untuk memilih warga negara. Karena kan otomatis dari kakek, dari neneknya, Ya. dari orang tuanya. Nah, memang saya pernah protes ketika pemain naturalisasi tidak mempunyai keturunan, ya masa kita diem ya. Ya. Harus juga kita mengkritik bahwa pemain keturunan siapapun itu, main dimanapun, ketika dia punya darah Indonesia, dia orang Indonesia. Kalau dia memilih kewargaan negara Indonesia. Misalnya kayak
Hubner juga kan. Artinya dia masih di timnas U21 Belanda tapi dia memilih untuk Karena membela ada darah Indonesianya. Dia memilih Dia bahkan memilih itu. bisa jadi kan nanti ketika dia senior dia memilih Belanda dan progresnya ada main di Betul. Wolves gitu. Tapi Betul. dari sekarang dia Dari udah sudah memilih memilih untuk bermain buat bermain Indonesia, Indonesia. menutup karirnya untuk Di main sana di ya. timnas Betul. Belanda gitu kan. Berarti kita harus apresiasi lah. Betul. Kalau progresnya Bang? Nah, progres kita bisa lihat bahwa beberapa tahun ini ya cara bermain kita terus ketika ketemu tim-tim besar itu tidak down duluan. Ya. Itu kan Stamina, itu tidak bukan habis. hanya di dalam lapangan yang harus kita kritiki, yang harus kita lihat bahwa itu belum berprestasi atau tidak. Di luar lapangan itu juga sebuah prestasi ketika merubah kebiasaan. Ya. Ya dong, kita lihat pemain nasional dulu masih bisa makan nasi goreng, mie ayam. Ya, Sekarang zaman STY makan sembarang kalian coret. Itu kan sebuah keberhasilan juga yang harus dinilai. Jangan kita tutup mata. Sekarang Bukan bisa hanya di fight sampai lapangan. menit terakhir. Sampai menit terakhir. Nah, saya rasa ya berikan kesempatan karena belum cukup 5 tahun. Ya kan Piala Asia ini setelah Piala Asia AFF. mudah-mudahan insya Allah ini sebentar lolos. Ya. Nah, baru tahun berikutnya ketika tidak memberikan piala baru kita bisa bahwa Coach Sintayong sudah selesai masa jabatan untuk pegang tim nasional Ya, Indonesia. Tapi kalau dia lolos 16 besar ini apa yang harus kita perbuat? Pastikan kita lanjut lagi 4 tahun. Karena apa? Sejarah dia buat. Iya, sejarah. Nggak ada tim nasional bisa lolos sampai 16 besar. Iya. Jangan bilang harus piala, emang gampang Piala Asia kita bisa juara. AFF aja belum kita pot-potan lalu juaranya. Iya kan belum pernah juara, final aja iya. Jadi buat teman-teman pengamat, ya kan. Iya. Kalau mau berbicara ajalah pemain bola. Nah. Jangan berbicara dengan kayak Bang Mamat, seperti orang yang bukan di dunia bola ya. Ntar nggak ada Saya pemain job bola. lagi dong, ini pemain bola juga. Saya level- agen iya, loh. level- Saya agen loh ini. Jadi cobalah. Saya di dunia bola loh, saya agen loh ini. Jadi bukan menyalahkan Pencinta bola ini. pengamat, butuh pengamat untuk mengkritik, untuk memberikan Masukan yang membangun ya. tantangan buat yang dikritik. Iya. Bahwa saya tidak bisa bekerja berleha-leha, saya harus terus memberikan yang terbaik karena kalau tidak saya akan dikritik. Itu namanya Iya, iya. harus ada keseimbangan. Cuman kalau untuk dibilang Tidak ada progres gagal atau dan tidak ada gagal. progres, ya bukan waktunya dulu saat ini kan. Iya, Karena iya. kita selalu bukan saya aja, senior nih kalau nongkrong di warung kopi, pelatih senior juga seharusnya pelatih timnas itu diberi waktu 5 tahun. Nggak bisa 2 tahun ganti, 2 tahun ganti. Sejalan Nah, ini- dengan apa yang dibilang Mas BP juga ya. Kayak Iya. sepanjang saya di timnas ada 13 pelatih. Saya mau ikut teori yang mana Betul, nih. betul. Jadi kasih kesempatan aja dulu. Kasih kesempatan. Nanti waktu kesempatan itu dia tidak ada memberikan patokannya piala, ya mau tidak mau kita harus cari lagi pelatih yang baru. Tapi harus diberikan kesempatan. Ini kalau lolos saya yakin diperpanjang. Iya. Jarang kan dia buat STY. Progresnya kelihatan. Jangan melihat progres hanya di lapangan, di luar lapangan itu Penting ya? sangat menentukan. Pemain sangat disiplin, ya kan? Iya, iya. Walaupun memang Mental. dulu juga kita disiplin, tapi kan tidak ada yang namanya itu langsung coret. Sekarang kan melenceng sedikit, makan nasi goreng coret. Terakhir Apa aja juga coret. tukar tambah tim berapa orang. Adam Alis sudah dicoret. Balik Betul. lagi. Sadil dicoret, Adam Alis balik. Betul. Jadi progres untuk saya tim nasional ini sudah jalan sesuai arahnya. Oke. Iya, oke. Tinggal Itu ya. pialanya aja belum nyantol. Oke. Amin. Mat, Satu kali lagi. Satu lagi dari lu deh. Dari Coach Ripan lah. Ayolah. Di Bandung kan kemarin saya. Oh Sekarang iya, Coach oke. Ripan dong. Ada satu lagi dari Rihan. Rihan. Ini tebak skor. Indonesia 2-0 katanya. Disuruh isi pertanyaan. Anda kalau mau judi saya cari orang di situ. Ulang ya. Orang suruh pertanyaan dia tulis skor 2-0. Kode alam. 2-0 katanya. 2-0 menang Indonesia gak? Enggak, dia tulis Indonesia. Menang Indonesia? Indonesia 2-0. Nah. Oke, kita ganti ya. Ada dari Arya Sesna. Arya Sesna. Ada? Arya. Oh ini. Ali jemput. Maju. Lili jemput. Jemput. Li. Sekap. Weh jangan teriak. Kalau teriak mending pakai mic sini dong. Sekap.
Nah, digandeng. Wis. kayak dua orang mau camping gitu. Siap. Silakan. Mau bertanya, Sudah, Ali turun. Sudah, tidak usah dikawal. prediksi permainan Indonesia untuk malam ini melawan Jepang seperti apa? Mulai dari formasi, kemudian taktik permainannya seperti apa? Itu aja sih mau bertanya. Kira-kira prediksinya. Oke. Oke. Prediksi dari kedua orang ini. Terima kasih. Bagaimana? Arya. Terima kasih ya. Bagaimana Indonesia akan bermain malam ini? Bertahankah, menyerangkah, keluar sekuat tenaga, atau tunggu dulu atau bagaimana? Ya kalau Ali, untuk Kepamka? strategi itu ya saya serahkan Bang Firman, ahlinya kan. Kalau saya hanya ingin dapat 1 poin lah. Paling tidak ya? Paling tidak 1 poin 1 biar tidak poin. ditentukan oleh tim negara lain. Jadi kalau kita 4 kita juga bisa lolos. Tidak bisa, tetap tunggu negara lain kalau imbang. Cuma Oman kan sekarang. Oman sama Bahrain. Kita tetap tunggu. Oh, Iya. oke. Masih ada 2 lagi, Bahrain sama Oman. Ya kita doakan saja tim Makanya, nasional dan juga kalau mau negara lolos lain. langsung harus menang. Iya, Menang ya. iya. Kalau imbang tetap urutan 3 karena Jepang selisih golnya lebih banyak dari Indonesia. Nah sekarang kita ke Bang Firman soal Gol, taktik. soal berarti. taktik. yang dipakai. The tactical of the match in Indonesia versus Japan. Coach Firman. Coach Firman Utina. Iya sebelumnya kan Coach Sin sering memainkan dengan 2 pivot. Ya. Di gelandang bertahan identik lebih kelihatan ke 4-2-3-1 ya sesuai yang kita lihat style of play-nya. Tapi terkadang Coach Sin sering memainkan dengan flexibility system yang dimainkan oleh Coach Sin. Terkadang kelihatan meninggalkan hanya 3-5-2 di depan pada saat menyerang dan sedangkan bertahan langsung menggunakan 2 striker di depan dan terbentuklah formasi 4-4-2. Ya. Oke, yang ingin kita lihat sekarang bahwa apakah Coach Sin akan bermain dengan sistem terbuka atau membuat satu sistem pressing dengan tim Jepang atau Coach Sin lebih banyak memainkan low block Oke. dan mengandalkan counter. Catenaccio ya. Saya bukan bagian bahasanya dari ngeri. tim itu. Low block. Mudah-mudahan Grendel, kalau di Italia Low block. sebutnya pertahanan grendel. ya mudah-mudahan Coach Sin apa saja taktik strategi yang dimainkan malam ini intinya enak ditonton dan harapannya adalah bisa lolos dari penyisian Piala Asia ini. Harapannya untuk bangsa dan negara itu. Itu ya. Yang penting enak kita lihat progresnya kelihatan dan semoga kita bisa lolos. Kan. Karena target paling realistis ya kalau kita berbicara realistis ya draw udah hasil maksimal gitu. Tapi ternyata draw pun gara-gara Belum Malaysia tentu. goblok. Harus tergantung. Gara-gara Malaysia goblok kebobolan di 90+3 lawan Bahrain. Sehingga apapun yang terjadi Iya, iya. kita harus menang lawan Jepang untuk lolos selanjutnya. Karena masih ada Bahrain dan Oman. Jordan. Makanya kalau sebenarnya dia imbang nih Bahrain lawan Malaysia kemarin. Indonesia sudah bisa dikatakan lolos. Karena Bahrain terakhir lawan Jordan. Jordan kalah. Jordan tidak lolos. Makanya Jordan harus menang juga lawan Bahrain. Dan Jordan lebih kuat jauh daripada Bahrain. Jadi dan Malaysia lawan Korea Selatan. Aman lah udah. Tapi Malaysia goblok. 90+3 sumpah mau menangis lihat ya. Jebol. Baru kali itu kan kita dukung Malaysia maksudnya. Baru kali itu ya. Dan itu pun mengecewakan. Tolol. India juga tadi malam Sarul Khan dan kawan-kawan. Sudah, itu bisa lolos langsung tuh tadi malam tuh. Sampai menit 76. Jika mereka seri. Iya, maksudnya kapan ya kita dalam kehidupan ini, pengen nonton India. Iya. Nonton sepak bola India kapan ya, baru tadi malam sumpah. Dan saya tahan tidak jadi mandi tuh, mau mandi. Sabar dulu India nih, bukan Bollywoodnya sepak bola. Menit 76, kebobolan, Surya. Lawan astagfirullah. Kayak mau nangis saya rasanya. Jadi kita hari ini harus menang. Harus menang kalau mau lolos langsung. Iya. Ya udah. Apalagi udah. Ya, dan kalau Kejar. imbang pun punya harapan ya karena Oh, iya. Bahrain lawan Imbang Jordan. masih bisa. Iya. Ya Oke. sudah, kita doakan timnas. Kita doakan menang. ya timnas semua. Mari kita dukung nanti di 18.30 kick off antara
Jepang berhadapan dengan Indonesia. Indonesia. Garuda Cahaya Asia sekarang slogan. Wih, betul. Bukan Nippon dong. Garuda Cahaya Asia. Nippon kan Jepang. Betul. Garuda betul. Cahaya Asia. Bagus. Bukan macan Asia. Bukan. Garuda mendunia. Garuda mendunia. Garuda macan Asia. Udah ada Garuda nih, macannya mau kemana ini? Susah. Garuda macan Asia. Gimana nih dua hewan? Iya. Garuda Cahaya Asia. Ya oke. Ini apa maksudnya nih? Apa itu dulu. Oh, penyerahan FUT dulu. Ya. Oh, tanda tangan dulu. Nah, oke. Dari Coach Ripan, tanda tangan. Nah, digeser ke spidol cuma satu ya. Itu satunya siapa tengah? Itu manusia Ternate Malut FC. Malut FC itu. Ini nanti ada yang mendapatkan ini ya kalau tebak skornya menang. Betul, yang tebak skor Indonesia versus Jepang menang akan mendapatkan FUT yang sudah ditandatangani oleh Cap Hamka dan juga Coach Firman Utina dan juga ada beberapa hadiah lainnya dari Super Soccer. Mantap. Ini rasanya super. Mat tanda tangan juga nanti habis Hamka. Iya. Yang pertama Irak. Alvin dia protes, postingan dia di Instagram terus tidak mau terima endorse lagi. Semua komen Karena Hamka komen terus ya. Tiap postingan endorse. dia bilang dia sudah tidak mau terima endorse. Kasihan produknya. Orang ini bang produk video malah komen-komennya bibir gitu. Kamu sih Hamka. Oke. Mantap. Sip. Oke teman-teman, dengan terhentinya langkah Indonesia di ASEAN Cup 2023, maka berakhir juga rangkaian Sportcast 77 live kolaborasi bersama Super Soccer ini Coach Ripan. Ya betul sekali Mat, tidak lupa kita ucapkan terima kasih kepada Super Soccer yang telah mendukung acara super keren ini. Juga untuk semua Sobat Sporty Jakarta, Bandung dan Bogor yang telah hadir selama kegiatan. Serta Sobat Sporty di seluruh Indonesia, sampai jumpa di Sportcast 77 live selanjutnya yang mungkin hadir di kota kamu. Betul sekali, tergantung yang banyaknya mana ya. Siapa tahu Makassar, ya kan, Jogja mungkin. Ya. Ya semuanya ada pemain-pemain legend di situ yang bisa kita datangi. Makassar, ini katanya ada yang mau pensiun nih akhir musim tapi pengen main di Makassar katanya, lawan Makassar. Wah itu langsung kita tanda tangan kontrak dong di sana. Itu coba tanya dulu kebenarannya itu. Iya, bagaimana Cap? Belum. Belum. Masih bisa dilihat dulu nanti. Main di mana dulu kan? Katanya main di Balikpapan dia. Iya. Nggak jadi main di kampung halaman. Rencananya. Tapi bener kayak mau pensiun di musim ini? Ya sepertinya karena lutut udah nggak memungkinkan kan. Nah, habis latihan bengkak. Udah 2 kali operasi. Udah 2 kali operasi. Oke. Jadi cari momen pensiunnya mau di pertandingan mana nih ya? Ya. Oke, pensiunnya bersama Rans berarti. Ya. Sejarah Yes. mencatat Hamka Hamzah pensiun. Bagaimana kalau pensiunnya mengantarkan Persipura ke Liga 1 lagi dulu? Lututnya dah. Persipura dari Liga 2 ke Liga 1 baru pensiun sudah ini. Masih bisa kali ya? Bisa lah. Liga 2. Coach Firman waktu Piala AFF suntik bisa. Iya kan? Umurnya Piala masih- AFF 2010. Umur masih 29. Coba sekarang suntik ini suruh main karena bisa. Oke, tapi apapun itu kita doakan untuk karirnya dari Cap Hamka Hamzah dan juga dari Coach Firman Utina. Semoga kedua legenda ini yang menghiasi televisi kita di masa-masa kecil bisa terus menghiasi televisi kita mungkin sebagai pelatih Ya. ataupun sebagai asisten pelatih atau sebagai agen, kayaknya lebih cocok agen ya. Pengamat. Atau apapun itu dan terus long life ya. Yes, Terus amin. sampai kapanpun, sampai anak cucu kita juga bisa mengetahui
Firman Utina siapa? Hamka Hamzah siapa? Terima kasih buat Terima Bang kasih banyak Firman. sudah Siap, dari sama-sama, sini. Terima kasih juga teman-teman yang ada di Vibar Bogor. Bogor mantap. Luar biasa Coach Ripan. Kalau begitu saya Muhammad Al-Gatiri. Saya Ripan Pradipta pamit. Berikan tepuk tangan untuk Hamka Hamzah. Dan Firman Utina. Yo!